Baik, selamat datang di video ini. Jadi di video ini kita akan melanjuti playlist dari send atau email Laravel kita. Jadi sebelumnya kita telah membuat endpoint send email, yang dimana send email itu dia mengakses controller send email controller dengan function kurang lebih seperti ini. Dan mungkin teman-teman akan bertanya, kok codingannya berbeda dengan video sebelumnya? Ya emang berbeda. Kalau di video ini saya udah sedikit modif dengan menggunakan jobs. Jadi jobsnya itu biar ketika kita mengirim email itu kita tidak perlu lagi menunggu loading dari ketika kita mengirim emailnya. Dan untuk videonya itu udah ada, itu bisa dilihat di pojok kanan atas, itu ada di seri jobnya. Tapi sebenarnya send email ini dia tetap mengakses dari function dari say hello mailnya. Cuma ada perbedaan sedikit, kayak penamaan variabelnya itu berbeda itu. Dan untuk transportasinya seperti yang saya bilang di awal, bahwa bisa dilihat di video pojok kanan atas. Nah, topik yang pada video ini kita akan bahas di bagian function dari envelope-nya, atau sesuai dengan namanya itu adalah suratnya. Jadi di function envelope ini lebih mengatur di gini, kalau aku masuk di email itu ditulis pesan itu dia mengacu kepada sisi PC-nya dan juga subjeknya. Nah, terus gimana bodinya? Bodinya itu ada di seri berikutnya, nanti di seri function dari kontennya. Tapi kita fokus dulu di envelope-nya. Jadi envelope itu mengatur dari sisi PC, subjek, dan juga yang terakhir ada namanya reply to-nya. Jadi misalnya kalau kita tulis seperti ini, new address alfiantutor@gmail.com. Kemudian jika pesannya tidak ada, maka masuk di pesan defaultnya, kayak gitu. Coba kita tes dulu email kita, apakah masih berjalan atau tidak. Kita tes, masukin emailnya alfianizah19@gmail.com. pesannya kita copy aja pakai email aja, kemudian send email. Dan kita lihat tadi, kita lihat di jobnya itu running, kemudian done. Dan kita lihat di bagian sini itu pesannya udah berhasil dikirim. Tapi kalau teman-teman mengikuti video cuma di seri email, itu akan menunggu sampai sekitar 10 detik atau beberapa detik lah, berdasarkan koneksi teman-teman itu. Ini udah masuk. Itu sesuai kan, isi pesannya adalah ini nama emailnya, kemudian addressnya itu sesuai dengan apa yang kita tuliskan di coding ini Alfian Izah, maka di sini juga dikirim Alfian Izah. Kemudian sebenarnya kalau pingin lebih fleksibel lagi, kita bisa menggunakan env-nya. Env, yaitu env yang diatur di .env kayak gini sebenarnya. Ini ada yang namanya email address. Kemudian ada di sini namanya mail from name. Dia mengambil dari nama apps dari aplikasi kita, dan nama app aplikasi kita diambil dari sini. Ini misalnya kalau kita ubah di sini menjadi Lara Mail kayak gini appnya. Kemudian di say hello mail kita ubah ini menjadi jangan manual kayak gini, jangan statik kayak gini. Jadi kita buat dinamik dengan cara memanggil function env. Kemudian kita panggil key-nya tadi mail address. Kemudian yang ini env. Kemudian kita ambil tadi key dari ini mail from name-nya. Kita isi kayak gini. Nah, coba refresh
kita tes uji coba lagi, masukkan aja kayak gini, kemudian email yang kita tuju, kemudian send email, packet expire, kita harus refresh sepertinya nih, kemudian send email lagi, dan kita lihat jobnya running, kemudian done. Nah, kita cek di pesan itu udah masuk nih. Nama aplikasinya atau nama usernya sekarang adalah Laravel. Kok Laravel? Padahal kita udah ganti di NV-nya tadi kan. Di sini udah Laravel. Nah, kalau perubahan NV itu tidak berubah, kita perlu restart dulu servernya. Kita Ctrl C di sini, kemudian jalanin ulang. Kemudian jobnya juga kita jalanin ulang. Oke, udah, seharusnya udah aman. Kemudian kita tes lagi kayak gini, isi pesannya, kemudian emailnya kita copy, send email, jobnya jalan, running, done. Kita cek, oke, ini udah berubah kan Laravelnya. Kayak gitu sebenarnya. Untuk perubahannya kayak gitu. Dia sesuaikan yang ini. Tapi kalau kita tidak ingin nama nama emailnya tidak sesuai dengan aplikasi, kita juga bisa ubah. Dengan cara kita masukkan aja. Misalnya apa? Kita tulis saja dari Alfian Izzah kayak gitu. Jangan lupa biar ditangkap perubahannya kita harus Ctrl C, jalankan ulang. Ini juga Ctrl C, jalanin ulang. Dan kita coba lagi. Masukin, send. Kita lihat jobnya running, done. Kita cek, ada masuk kan, ya udah sesuai kan, NV, Alfian, dan isi pesannya juga udah masuk. Jadi kita delete. Nah, selanjutnya adalah topik envelope kan. Tadi kita udah tahu bahwa from itu menunjukkan pada dari NV yang ini sesuai dengan apa yang kita tulis di sini. Kita target NV, maka dia akan menarget di sini. Kalau kita mau tulis manual kayak sebelumnya, maka dia akan target berdasarkan ini juga. Nah, kita cek lagi di dokumentasi. Kalau from itu kan udah jelas. From itu asal emailnya. Kemudian subject itu mengacu pada di sini. Isi dari pesannya. Nanti akan ada di sebelah namanya, sebelah kanannya. Kemudian ada yang namanya reply to. Kita copy aja reply to. Begini reply to. Misalnya reply to nya itu aku ingin pakai nama email asli lah, alfianizzah6@gmail.com. Kemudian namanya juga nama asli, misalnya Muhammad Alfian Izzah kayak gitu. Kemudian kita send, kita tes lagi send, uji coba lagi send. Kita masukkan, kita tulis saja teks random tadi biar lebih cepat. Kemudian send email, lihat jobnya running, dan done. Kita cek, udah masuk, dan pesannya udah masuk. Ya, sekilas kalau kita lihat itu tidak ada yang perubahan ya. Di reply itu nggak ada perubahan, bahwa pesannya masuk, ininya juga masuk. Tapi gimana kalau kita klik tombol balas ini? Nah, itu akan menargetkan apa yang kita tulis tadi, yang di sini. Benar kan? Nah, kita juga bisa membuat reply to-nya menjadi otomatis nanti dibalas kalau user ingin balas secara default. Ini kita hapus menjadi 2 email. Kita tinggal buat aja koma, kemudian kita tambahkan di sini Alfian Izzah 19 misalnya.
Ini akun kedua misalnya kayak gitu. Coba kita ulang lagi, ini kita delete, kita send lagi. Sorry, pakai email aja biar nggak kayak spam. Kemudian send email, kita tunggu di jobnya running, done. Tunggu, udah masuk nih. Kemudian kalau kita klik balas, tuh targetnya udah 2 dengan juga namanya. Kayak gitu sebenarnya. Terus gimana biar tidak penuh ini? Biar tidak penuh, aku tidak ingin ada formnya, biar dia otomatis saja. Oke, itu bisa juga. Kita tinggal delete, kemudian cek di config dari mail. Begini untuk pengaturan globalnya. Di sini ada yang namanya di email, kalau di scroll itu ada namanya from. Jadi addressnya ini tetap dia mengacu ke env-nya, dan defaultnya itu example.com. Misalnya kita ubah defaultnya menjadi alfianiza6@gmail.com kayak gitu. Kemudian name-nya itu Alfianiza, misalnya defaultnya. Kemudian kalau kita ini kan udah nggak ada from-nya kan tadi di say hello email. Nah, kalau kita lakukan lagi, kita tulis pesan, kirim email di sini, masukkan email, masukkan pesan, send. Dan kita lihat di bagian sini ada running, kemudian done. Artinya apa? Pesannya juga udah masuk. Nah, sesuai juga dengan apa yang kita tulis di env. Nah, jadi pilihannya itu tergantung teman-teman mau tulis langsung di sini atau mau custom di sini, atau ambil aja defaultnya. Ya, itu aja mungkin untuk ke topik dari envelope dari email. Sampai jumpa di video berikutnya.